Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia untuk pasca sarjana. Kali ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan dan desain pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transformasi strategi sumber daya manusia untuk keunggulan yang tentunya lebih kompetitif. Dalam konteks pembelajaran, hal yang dipikirkan bahwa manfaat dari pembelajaran itu sebagai sebuah investasi tentunya dikaitkan dengan landscape bisnis yang lebih dinamis, yang memiliki keunggulan kompetitif dari suatu organisasi yang tentunya semakin bertumpu pada kapabilitas sumber daya manusia, di mana di dalamnya ada pelatihan yang bukan sekedar sebagai biaya operasional. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sebagai investasi, yang pertama terkait agility atau kelincahan dan inovasi, di mana di dalamnya diupayakan konsep pembangunan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan di masa depan. Lalu yang kedua, mengenai return of investment atau ROI, di mana hasil optimal hanya akan dicapai jika identifikasi kebutuhan dapat didapatkan secara akurat. Selain itu, desain pun tepat sasaran. Kita ingat bahwa investasi ini hanya akan memberikan return yang optimal jika didahului oleh proses identifikasi kebutuhan yang akurat dan diikuti oleh desain pembelajaran yang tepat sasaran. Pada sisi lain, metode yang akan kita bahas berkaitan dengan kerangka kerja sistematis yang di dalamnya ada daya analisis tentang kesenjangan kompetensi atau distilahkan training gap, dan mendesain intervensi pembelajaran yang impactful atau memiliki dampak yang kuat, ya, dimulai dari berbagai alat klasik hingga pendekatan kekinian atau kontemporer yang relevan dengan era digital. Yang pertama adalah metode training need analysis atau disingkat TNA. Nah, apakah ada kebutuhan pelatihan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Lalu pelatihan itu untuk siapa dan apa prioritasnya? Pertama yang harus dianalisis adalah adanya gap analisis, di mana kita lakukan perbandingan antara standar kompetensi yang diharapkan dengan kinerja aktual. Di samping itu, kita juga melakukan identifikasi apakah masalahnya disebabkan oleh defisit keterampilan atau ada masalah-masalah lain atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Sehingga dipahami gap analisis ini atau analisis kesenjangan ini, di dalamnya ditemukan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau keterampilan. Ya. Lalu yang kedua, problem center. Ya. Dimulai suatu masalah bisnis yang spesifik, ya. Misalkan penurunan produktivitas, keluhan pelanggan. Ya. Dalam pelatihan dirumuskan sebagai bagian dari solusi akar masalah atau akar penyebab masalah. Jika akar penyebabnya adalah defisit kompetensi, maka pelatihan dirumuskan sebagai bagian dari solusi. Lalu yang kedua, training within industry atau TWI.
Ini adalah metodologi klasik yang terbukti efektif, terutama untuk pengembangan keterampilan operasional dan penyeliaan. TWI ini lahir pada era Perang Dunia Kedua dan terdiri dari 3 program inti atau lebih dikenal dengan J programs. Yang pertama Job Instruction atau GI. Ini metode standar ya, untuk melatih karyawan baru atau berpengalaman dengan cepat dan aman dalam melakukan satu pekerjaan. Yang kedua adalah Job Method, melatih penyelia dan operator untuk mengoptimalkan metode kerja saat ini guna selanjutnya meningkatkan kualitas dan produktivitas. Dan yang terakhir, job relation, melatih penyelia dalam keterampilan hubungan manusia untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, lalu juga mampu membangun kerjasama tim. Jadi prinsipnya, jika pekerja tidak belajar, berarti pengajar belum mengajar. Dari TWI ini masih sangat relevan hingga saat ini, terutama dalam mendesain pelatihan teknis yang terstruktur dan dapat direpetisi, ya, diulang di tempat lain. Selanjutnya kita lihat analisis kebutuhan di level organisasi, tugas, dan individu. Analisis kebutuhan yang komprehensif harus melihat dari 3 sudut pandang yang saling berkaitan, ya, atau diistilahkan 3-level analysis untuk memastikan program pelatihan selaras dan strategi dan efektivitas secara operasional. Di level organisasi, fokus pertanyaannya apakah pelatihan mendukung strategi bisnis dan regulasi, atau mungkin juga bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi kebutuhan kompetensi. Contohnya adalah transformasi digital dan leadership pipeline, di mana di dalamnya kita akan membahas mengenai, ya, kebutuhan transformasi digital dan peningkatan kompetensi kepemimpinan untuk ekspansi, juga pelatihan kepatuhan terhadap regulasi baru. Di level tugas, fokus pertanyaannya adalah pengetahuan atau sikap apa yang dibutuhkan bagi para pemeran spesifik. Di sini disebutkan adanya SOP, ya, SOP baik mesin baru maupun kompetensi data analis. Ya. Daftar kompetensi teknis yang harus dikuasai oleh data analis, di dalamnya ada prosedur operasional baku untuk mesin baru misalkan. Lalu juga standar pelayanan bagi pelanggan. Level yang ketiga adalah level individu. Fokus pertanyaannya siapa yang butuh? Seberapa besar kesenjangannya? Nah, misalkan contoh hasilnya pelatihan Excel atau coach presentasi, di mana misalkan karyawan A perlu pelatihan advance Excel, tim B membutuhkan pelatihan manajemen project, lalu karyawan tim C perlu coaching presentasi. Sebagai prioritas program, ya, khususnya dalam bidang pelatihan, tentunya ini didasarkan atas dampak pada sumber daya itu sendiri, dengan memerhatikan beberapa aspek dalam program pelatihan ini yang dikategorikan dalam prioritas tinggi, investasi strategis, perbaikan operasional, lalu juga prioritas rendah. Untuk prioritas tinggi, tentunya diperhatikan sebuah program yang berdampak besar pada bisnis dan menangani kesenjangan kritis. Nah, contohnya pelatihan keamanan cyber atau penggunaan staf IT
menyusul ada serangan di firmware ataupun ransomware ya, serangan di sisi teknologi berbasis IT. Lalu yang kedua investasi strategi ya. Nah, penting untuk masa depan untuk memperhatikan bagaimana masa depan ini bisa terprogram pencapaiannya walaupun tidak mendesak seperti program pengembangan leadership pipeline untuk para manajer menengah. Yang ketiga, perbaikan operasional. Program ini untuk menutup kesenjangan spesifik yang mengganggu operasional sehari-hari. Misalkan pelatihan penggunaan mesin fotokopi yang digunakan untuk para staf administrasi. Dan yang terakhir, prioritas rendah. Ya. Level di prioritas rendah, low impact atau low urgency. Program ini berdampak pada urgensi terbatas, bisa ditunda ataupun dicari alternatif lain yang lebih efisien. Dalam hal model desain pembelajaran 70-20-10 ini merupakan kerangka konseptual yang populer untuk mendesain pengembangan karyawan secara holistik. Model ini menekankan pada pembelajaran paling efektif terjadi melalui kombinasi berbagai pengalaman, bukan hanya pelatihan formal. 70 experience atau pengalaman yang di dalamnya ada pengalaman project, rotasi, pengalaman tugas nyata. Lalu 20%-nya berupa exposure yang di dalamnya merupakan pembelajaran dari interaksi sosial. Ya. Ada umpan balik, coaching, monitoring, observasi, dan kolaborasi dengan yang lain. Ini besarnya di 20%. Misalkan diskusi dengan mentor, mendapatkan feedback dari atasan, dan mengobservasi ahli. Yang terakhir 10% edukasi ya, atau pembelajaran dan pendidikan formal. Pembelajaran terjadi bisa melalui kursus, pelatihan kelas, ataupun workshop, ya, seminar, dan materi pembelajaran terstruktur. Selain itu, kita juga lihat bagaimana pemanfaatan teknologi berbasis Learning Management System atau LMS dan LXP, Learning Experience Platform, di mana ada kurang lebih 3 aspek atau 5 aspeknya, baik filosofi, arsitektur, maupun peran user. Ya. Dalam aspek filosofi khususnya LMS ini sebagai pendorong administratif, tetapi di Learning Experience Platform ini sebagai penarik pengalaman. Nah, selain itu, secara arsitektur, LMS lebih terstruktur, tetapi LXP lebih dinamis. Misalkan feed media sosial, konten dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, bisa didapat juga dari user yang di-generate, dan juga direkomendasikan oleh AI berdasarkan minat dan kebutuhan pengguna. Dalam hal peran user, ya, di sini secara administratif atau LMS, peran user dipegang oleh para peserta atau learner, di mana di dalamnya tentunya mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan. Sedangkan LXP, ya, ini lebih pada konsumen aktif yang menjelajah, berbagi, dan menciptakan jalur pembelajaran bagi mereka sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana dengan microlearning yang di dalamnya ada pendekatan penyampaian konten pembelajaran dalam unit-unit yang lebih kecil, yang fokus pada satu tujuan pembelajaran spesifik. Baik dilakukan dengan singkat dan fokus, misalkan dengan unit yang lebih kecil atau bit size, 2 sampai 10, lalu 2 sampai 10 menit, lalu juga fokus pada satu tujuan yang spesifik. Konsep microlearning lainnya on demand, ya.
Di dalamnya bisa diakses ya, kapan saja dan di mana saja. Jadi mobile apa namanya activity bisa merupakan mobile first. Lalu yang ketiga, micro learning ini mencakup aplikatif ya, di mana di dalamnya ada beberapa aplikasi yang dirancang dan diterapkan setelah ada pembelajaran tentunya. Dalam hal aplikasi, strategi micro learning ini mampu meningkatkan retensi pengetahuan sebesar 90%. Di dalamnya ada performance support, misalkan dengan video, how to, bagaimana, apa yang dilakukan, apa yang disiapkan, 3 menit. Lalu knowledge retention, ya, kuis penguat sebagai pelatihan formal. Ini perlu dipastikan terutama bagi pegawai yang mengoperasikan mesin baru atau juga fitur-fitur baru di perusahaan. Yang terakhir soft skill nugget, ya, ini seri video baik manajemen waktu maupun eh, komunikasi. Ini untuk memberikan umpan balik yang konstruktif ya kepada perusahaan. Nah, dalam hal strategic learning architect bisa disimpulkan bahwa analisis kebutuhan dan desain pembelajaran merupakan kebutuhan dari fungsi pengembangan SDM yang strategis. Di dalamnya ada analisis kebutuhan atau TNA dan desain pembelajaran yang merupakan tulang punggung pengembangan SDM strategis. Selanjutnya, Departemen L&D ya, harus bertransformasi dari hanya sekedar learning atau training provider, di L&D itu learning and development, menjadi strategic learning architect yang mampu membangun kapabilitas organisasi secara berkelanjutan untuk mendukung tujuan bisnis yang lebih panjang atau jangka panjang. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang analisis kebutuhan dan desain pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.